Mari kita sejenak merangkapkan kedua tangan kita, beranjali untuk mengakukan guru junjungan kita Sakyamuni Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca puja niyamang kalena dhamma sakaca kalena dhamma sawana etang manggalang mutamang ti. Selamat siang, namo buddhaya. Ya, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, hari ini kita tetap melakukan puja bakti, ya, mungkin secara tatap muka langsung, tapi tetap ngikutin prokes ya. Jarak kita mungkin sangat jauh-jauh ini. Kalau aturan mungkin semeter, kita bisa 2-3 meter gitu kan. Jarak kita jauh-jauh sekali, bahkan bisa 4 meter. Saya jauh sekali juga prokes, dan semuanya mungkin sudah rata-rata sudah divaksin ketiga. Hampir rata-rata semuanya sudah vaksin ketiga ya. Tapi kita wihara harus tetap ngikutin aturan main yang ada. Bapak Ibu dan saudara sedang berbahagia, sesuai dengan undangan pada waktu itu ya, kan mungkin hal yang lain, saya bisa datang atas undangan pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini saya coba menyampaikan materi tentang aku bebas, aku bahagia. Jadi ulangi, aku bebas, aku bahagia. Jadi hari ini perlu saya sampaikan karena hiruk pikuk suasana orang itu pengen bebas, gitu kan, pengen nyaman. Jadi kalau kita lihat surat edaran Menteri tentang penggunaan speaker, gitu kan, yang sebelumnya sudah ada tahun 78, 2018 ada, dan kemarin di share lagi, dipublikasikan lagi, terjadi pro kontra, ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana dengan umat Buddha? Nah, disinilah umat Buddha harus positif dalam menanggapinya. Mungkin saja bisa aja satu hari ini ditandatangani menteri, saya sudah punya dapat SE-nya. Mungkin saya sudah share ke beberapa teman saya di FKUB. Ya. Dan perlu dibaca. Tadi umat Buddha nggak ada masalah, rata-rata positif, dan memang di masyarakat terjadi pro kontra. Termasuk mungkin sekedar informasi sebelum saya masuk ke materi. Ya, waktu itu juga dikatakan naik turun. Nah, sekarang Borobudur sudah ditandatangani sebagai tempat religi, tempat wisata umat Buddha sedunia, sudah ditandatangani. Dan sebentar lagi, mungkin semalam saya juga udah ngikutin Zoom nasional, kebetulan kita Zoom-nya ada di kita. Kita sebentar lagi juga akan pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Ya, kita sudah disiapkan untuk membangun wihara. Jadi di sana itu tanahnya 1,2 hektar. Ya, nanti IKN akan dibangun wihara yang memenuhi syarat dari semua majelis yang ada. Kalau semalam itu kita undang karena ya kemarin hampir jam 3-an itu buru-buru, jadi mengundang itu jam 3 baru mau bikin undangannya, maka sore-sore kita baru share, pagi-pagi share, tapi nyatanya jam 8 malam itu sampai malam sekali ya, dari Perma Budi, dari Profesor Philip, dari Walubi, dari Bu Hartati Murdaya, dan semua majelis hampir 44 itu hadir semuanya, dan mereka sepakat adanya wihara di IKN. Nah, sampai hari ini saya lihat semalam juga positif semuanya. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Tadi saya bahas orang pengen bebas, ya, tujuannya adalah bahagia. Ya, oke, selanjutnya. Ya, ini gambar. Ya, ini gambar sepintas, namanya pengen bebas. Orang diikat, ya, diikat. Jadi orang itu pengen bebas, tapi biasanya kan ada gambarnya fisik. Nah, sementara yang kita harapkan di musim pandemik ini orang banyak belum bisa bebas, gitu ya. Belum bisa bebas mungkin bukan fisik sebenarnya, walaupun gambar ini hanya mencerminkan kita diikat.
Kalau dalam beberapa kisah kehidupan di zaman lampau itu, ya dikatakan ada seorang siswa yang tiap hari tertekan, gitu kan, pengen belajar, pengen bebas, makanya dia setiap hari datang ke gurunya, guru saya pengen bebas. Setiap hari nanya, gurunya bilang, emang ada yang ngikat kamu? Nggak ada yang ngikat, ya bebas saja, ya kan? Bapak ibu nggak ada yang ngikat, nggak diikat pakai rantai. Kalau pengen bebas, ya bebas saja. Bebas dan tidaknya tergantung dari kita. Ya, bebas dan tidaknya tergantung dari kita. Ya, lanjut. Ya, intinya orang ingin bebas itu ingin bahagia, gitu kan? Jadi katakan, kenapa orang ingin bebas? Berarti orang itu ingin bahagia. Nah, ini gambaran aja, ini kan gambar. Nah, tapi jangan dipelintir. Ini orang pengen bahagia kok gambarnya kok apa nih tupai, nah, nanti dipelintir ya bahaya ini, ya kan? Ini kan hanya penggambaran aja. Ya, jadi itu melihat bagaimana orang bahagia. Orang bahagia itu kebahagiaan muncul setelah ada satu kebebasan. Terus bagaimana kita mencapai pada satu titik kebebasan tadi? Seperti yang dibilang tadi, ada seorang siswa ya yang setiap hari meronta-ronta pengen cepat bebas karena tertekan, tapi gurunya bilang nggak ada yang mengikat, ya bebas-bebas saja, pergi-pergi aja, lari-lari aja. Kenapa kamu tertekan? Kenapa kamu merasa diikat? Toh di badan kamu nggak ada yang ikat, itu nggak kelihatan ikatannya. Tapi yang ikat apa? Yang ikat ya mungkin diri sendiri. Lanjut. Ya, di sini saya bilang ada satu kisah cerita, jadi inspirasi cerita itu. Jadi bagaimana dikatakan satu kunci kebebasan itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri. Jadi pada waktu itu dikisahkan ya, bahwa ya di negara Cina sana itu terkenal, itu kan, ada masyarakat, ya, ada orang usahanya maju tapi sakit-sakitan. Ya, usahanya maju sakit-sakitan. Kenapa dia sakit? Maka dia pergilah ke seorang yang pinter. Kalau di sana seorang suhu, nah, sakit-sakitan dia. Dan waktu itu dikatakan dia yang sakit ini di dalam mimpinya, ya, mimpinya selalu aneh karena dia mimpinya selalu ketemu ruangan rumah yang rumah itu dikatakan gelap. Rumah itu gelap dan menakutkan. Setiap malam ada yang teriak. Nah, mimpi ini terus menerus sehingga di dalam batinnya dia menjadi tidak nyaman, lama-lama menjadi sakit. Akhirnya dia datang ke orang pintar tadi, seorang suhu, seorang wiku, seorang biksu. Seorang biksu bilang, ya udah, gampang untuk menyembuhkan dari sakit kamu itu. Apa ini? Maka dia dikasih itu kunci. Nah, kamu kunci. Di dalam dikasih kunci, jadi suruh bandol. Kalau orang bilang dikasih bandol, ya, bandol, kunci. Biasanya bandolnya itu mungkin depannya gambar kunci, nah, di depannya itu ada lambang Budanya. Ingat ajaran Sang Buddha, kunci. Nah, seorang biksu itu bilang, nanti kalau malam kamu pulang, tidur mimpi lagi, ya udah, pintu itu kalau kamu ketemu mimpi di dalam rumah yang gelap tadi, orang di dalamnya jerit-jerit pengen dibukakan pintu, buka aja pakai kunci itu. Maka dia malam mimpi lagi. Pada saat dia mimpi, wah kencang sekali, dia tengok tuh ke dalam ruangan yang gelap tadi. Dia lihat satu persatu. Nah, ternyata di dalam ruangan itu isinya adalah orang-orang yang dia tidak sukai. Ya. Mungkin kenal di situ, temannya dulu kerja yang membuat dia sekarang posisinya pindah tempat, ya. Yang dia akhirnya tidak dapat pekerjaan lebih layak, hanya posisi itu aja. Mungkin dia dulu teman kerja yang sekarang usahanya maju, atau di situ ada temannya yang suka ngerecokin, ada mantan pacarnya. Di dalam ruangan itu isinya adalah orang-orang yang dia tidak sukai. Pokoknya lihat, di dalam ruangan itu orang yang jerit-jerit tadi hanya orang saya dulu suka nyelakain saya, ngapain gitu kan? Itu teman saya dulu kerja gitu. Dulu dia organisasi dengan saya, tapi dia selalu
melintir-melintir saya yang membuat saya tidak suka. Intinya di dalam satu ruangan itu adalah orang-orang yang tidak dia cintai semuanya. Maka malam hari itu juga di dalam mimpinya dia nggak jadi buka, biarin aja, sepadan dia dengan mereka, ya udah nggak jadi dibuka itu rumah, tidak jadi dibuka walaupun dia sudah punya kunci. Pagi dia bangun lagi, makin lama mungkin dikatakan makin sakit dia, hingga suatu ketika dia harus datang lagi ke seorang guru yang pintar. Setelah datang ke gurunya tadi, ke seorang suhu, seorang biku tadi, ya datang, ya kamu udah dikasih kunci, buka aja pintunya, udah mereka keluar, penyakit kamu akan sembuh. Sekarang kamu udah datang, kalau mimpi lagi dibuka aja kuncinya. Pulang nyampe rumah, malamnya mimpi lagi, ya udah, tapi dia sudah nggak panjang lebar. Sesuai kata gurunya, pintunya dibuka saja. Benar, diperhatikan satu persatu di gelap tadi. Setelah diperhatikan, ada yang membenci dia, ada temennya dan kekasihnya, ya, semuanya keluar satu persatu. Hingga pada akhirnya ada orang yang paling mirip dengan dirinya. Mirip ini kelihatan mungkin kata ya kelihatannya lesu, kecil, dan sebagainya. Itu juga orang terakhir ini keluar. Tiba-tiba setelah keluar, rumah yang gelap akan dan terjadilah yang terang. Tidak lain mungkin sudah. Nah, akhirnya matanya terbuka. Dia terbuka dari mimpinya. Pagi perasaan nyeseknya selang. Jadi pagi-pagi, karena dalam mimpi itu dikatakan setelah rumahnya yang gelap gelita ambrol, tiba-tiba kebuka, jadi terang benderang. Ternyata dua siang dia bangun dari mimpinya. Setelah bangun dari mimpinya, ada perasaan yang plong. Ada perasaan yang plong karena malamnya dia sudah bisa memaafkan, membukakan kunci kepada orang-orang yang pernah membencinya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya orang ingin bahagia harus bisa melepas satu dendam, harus bisa melepas satu kebencian. Jadi selama orang itu masih benci, ya dia tidak akan terbebas. Yang ada hanya rasa sakit. Nah, di sini Bapak Ibu, masa katakan kuncinya kita harus bisa melepas. Kedengkian kita, kebencian kita harus lepas. Orang bilang angel, gitu kan? Lanjut. Nah, masa katakan di sini orang yang pengen bebas, sebenarnya orang itu belum bebas. Ya. Orang ingin bahagia berarti orang itu belum bahagia. Di mana sebenarnya dalam ajaran Buddha Dharma, apa yang Buddha sampaikan, orang yang belum bebas, orang yang masih menderita, orang yang belum bahagia, intinya di dalam dirinya ada satu kemelekatan, ada satu kebodohan. Kebodohan moha inilah yang membuat dia menderita. Dia tidak bisa bebas, dia tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena melekat. Melekat kepada apa? Satu dikatakan melekat kepada, jadi kebodohan ini melekat kepada kebencian. Tadi. Jadi selama orang itu melekat dengan kebencian, selama kebencian itu ada, selama kebencian itu disimpan, tidak pernah dibuka, dikatakan tadi, dia benci dengan orang-orang yang di ruangan gelap tadi. Selama dia tidak bisa buka, orang-orang itu keluar dan bebas, ya dia akan sakit terus, dia tidak akan nyaman batinnya. Maka intinya di sini, dia membuka pintu tadi, artinya membebaskan kebencian tadi. Apa rasa dendamnya, rasa tidak sukanya, rasa jengkelnya, emosinya dihilangkan oleh orang-orang tersebut. Ini. Makanya katakan, siapa yang mengikat kalau dalam
upaya kausalnya, siapa yang ngikat? Maka guru tadi bilang muridnya pengen bebas, tapi guru bilang nggak ada yang ngikat, nggak ada tali di badannya, ya lari-lari aja, bebas-bebas aja. Sebenarnya yang mengikat ya apa tadi? Kebodohannya, apa? Kebenciannya tadi, dendam ke orang, benci ke orang, gitu kan? Kesel ke orang, ya, iri ke orang. Selama rasa-rasa itu ada sampai kapanpun, itu tidak akan terbebas. Yang ada apa? Penderitaan. Bahasa keren kalau beda, itu kan barang busuk, barang tidak nyaman. Nggak usah dibawa, nggak usah disimpan. Selama itu disimpan terus, dipegang terus sampai kapanpun, bukannya tambah baik tapi tambah busuk. Apalagi disimpan sampai mati, menderita seumur hidup. Kuncinya ya tadi, kita bisa melepas. Melepas apa? Melepas satu kebencian. Kalau orang belum bisa melepas kebencian, kalau dalam Buddha Dharma disebut bodoh, moha. Masa katakan moha, kebodohan ini selalu bareng dengan satu kebencian, dosa. Maka orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan dosa, kebencian, ketidaksukaan, ini banyak, itu kan? Yaudah, ketemu orang ini nggak suka, mau ke wihara, saya nggak mau ke wihara, ada itu karena nggak suka. Yang menderita siapa? Dia sendiri. Nggak mau ke wihara gara-gara ada si dia, gitu kan? Semua acara itu kondangan ke tempat sana, tapi dia datang nggak jadi lagi, nggak jadi kondangan karena ada dia. Kenapa? Benci dengan dia, kesel dengan dia. Mau usaha, dia usahanya masa saya sama dengan dia, itu bisa aja nggak jadi karena kesel. Nah, disinilah kita harus belajar membebaskan. Begitu juga dalam organisasi. Saya nggak mau lah jadi bagian ini selama dia jadi ini, ya nggak mau. Saya nggak mau lah jadi pengurus wihara misalnya. Kalau dia ada jadi pengurus juga nggak mau. Kalau dia nggak jadi pengurus, saya mau, gitu kan? Tapi kalau dia jadi pengurus, saya nggak mau. Dasarnya apa? Kebencian. Sebenarnya masih kasar ini, ya kan? Ya kita hati-hati, gitu kan? Selama itu terjadi ya repot. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Artinya kita belum bisa membebaskan hal itu. Selanjutnya, ya boleh. Majuin, klik maju, bisa. Nah. Ya, ini tadi sudah kita geser lagi. Tadi sudah kebodohan. Selama ada, ya di sini kebodohan dibarengi kebencian. Ya, tadi ini gambarnya orang benci itu mukanya itu nggak menyenangkan, gitu kan? Ibu kalau lihat, kecuali kadang orang pinter memainkan peran, gitu kan, di depan halus, sebenarnya di dalamnya kebencian, gitu kan? Ya, ini gambarnya aja, muka sama muka, pokoknya raut wajahnya nggak nyaman, nggak enak. Nah, ini karena kebencian, ya. Bapak Ibu kalau benci dengan sesuatu, paling gampang gini. Orang tidak suka dengan kucing, maka melihat kucing benci, gitu kan? Bisa kucing itu dilempar batu. Orang lihat anjing karena nggak suka dengan anjing, benci sebenarnya, ambil batu lempar. Atau orang lihat ulat bulu itu jalan, itu kan? Karena nggak suka, ya ambil lidi dipukul, dimatiin kadang-kala. Ya? Ini dasarnya apa? Karena kebencian. Akibat kebencian terbunuh itu makhluk hidup. Kalau saya pegang kata-kata dari Bante Panya, tapi ada dalam parita cinta kasih karena Metta Sutta itu, jangan karena benci membuat makhluk lain sengsara, orang lain sengsara. Tapi Bapak Ibu kadang melihat itu, ada ulat jalan, benci itu kan, ambil itu lidi, pukul mati itu, gitu kan? Lihat kucing itu benci, ada kucing tetangga lewat, ambil batu lempar, ya, ada kecoa benci, gitu kan? Udah ambil lidi langsung pukul, bluk, gitu kan? Karena benci. Selama kebencian itu tidak hilang, tidak bisa dihilangkan atau ditekan, ya udah bahaya. Bahkan di situ yang muncul loba, ya masuk loba, serakah, gitu kan? Serakah, gitu kan? Loba itu serakah. Serakah apa ya? Banyak, ya. Seneng tuh, dengan gembira itu. Lihat ular lewat, seneng pukul bulunya tuh seneng banget, mati, gitu kan?
bangga itu kan, seneng, puas itu kan. Jadi kadang-kala mungkin orang juga makan loba, makannya banyak, loba gitu kan. Loba, kebencian gitu kan. Puas itu kan. Kadang orang benci luas, lihat orang lain naik motor jatuh, puas, kapokmu. Nah, itu kan orang bilang syukurin no. Karena benci melihat orang lain naik motor kenceng, apalagi motornya digeber-geber, itunya kan yang dibenci. Tapi pada saat orang itu naik motornya jatuh, nah di situ ada satu kepuasan gitu. Ya, nah, di situ ya, ini bahaya sekali orang kalau terbiasa begitu. Dan ingat, selama orang itu muncul kebencian, selama orang itu muncul loba, itu paling bahaya. Kenapa? Saat orang benci, orang lain bisa menerima, tapi yang namanya orang benci itu lihat sedikit aja ya jelek aja pikirannya. Jadi boleh dicek. Bapak Ibu kalau sama orang lain pikirannya jelek terus, mikirnya jelek terus, itu sebenarnya di dalam dirinya ada kebencian yang dalam. Saat orang itu ada kebencian dalam, ya udah pikirannya jelek terus. Ya. Jelek pikirannya. Ya. Begitu juga pada saat di dalam dirinya ada kebodohan, ada loba, ya udah serakah, ya kan? Pokoknya ya orang lain nggak boleh. Semuanya harus hak saya dan sebagainya. Ini paling bahaya. Maka di sini bagaimana kita harus mengikis itu? Oke, boleh disetelkan film yang pertama dulu. Kita cek sepintas, ada satu film mungkin durasi 2-3 menit. Ya, itu yang dengan ayah itu, cinta ayah. Ya. Di YouTube aja ya. Jalan. Jadi ini gambar loba, hanya menggambarkan aja rebutan. Jadi anak kecil rebutan apa nih, boneka ya. Ya rebutan ya, anak kecil itu mungkin lobanya sesaat, tidak dengan orang tua, lobanya kadang melekat. Anak kecil mainan, tapi habis itu nanti lupa kalau anak kecil itu habis mainan, selesai ya, lempar aja tinggal tuh bonekanya. Pakai ini bisa. Jadi karena harus lip, jadi harus pakai laptop yang sebelah sini. Jadi nggak bisa pakai laptop itu. Ya, oke. Yang tadi yang anak, yang ada bapaknya tadi ya, kisahnya. Yang tadi di situ ada ya, bentar ya tadi. Itu anak sekolah itu gitu itu. Yang tadi ya bawah ini kan. Yang satu lagi, yang bawah, yang ini gambar anak sekolah baju tadi. Nah, ya benar tadi. Ya benar ini. Ya, oke, Bu, ini satu gambaran ya tentang film memahami kebencian. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Why
It's not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. That must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems. He reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy who was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. So Dad, he didn't want you to know. It's from you. It's from me. Boleh cukup, nggak apa-apa. Ya, ibu bapak, sedharma. Jadi film tadi hanya satu penggambaran. Anak ini tidak suka, benci dengan kemiskinan, gitu kan. Saking bencinya dengan kemiskinan karena orang tuanya miskin, benci dengan ayahnya. Sampai suruh pulang aja nggak mau, ya kan? Tapi suatu ketika menyadari bahwa apa yang diajarkan orang tuanya itu sudah benar, tapi karena sudah ketutup dengan kebencian, gitu kan, apa saja yang dilakukan orang tua itu salah, karena sudah nggak suka. Ya, sama aja, kita itu kadang-kadang kalau udah nggak suka dengan orang itu, apa yang dikatakan orang itu pokoknya ketutup. Ya, jadi tertutup, dianggap apa yang disampaikan orang lain itu selalu tidak benar, karena kita dasarnya sudah membenci orang, sudah nggak suka. Nah, maka disitulah kita harus belajar, kebuka ya, dengan satu
cara tertentu. Tadi mungkin ada satu undangan, buka-buka baru kebuka. Ya, oke lanjut. Ya nih kita coba sekarang karena Bapak Ibu sudah kebuka pikiran sedikit, ya kita tes, gitu kan? Nah coba gambar, lihat gambar. Ini saya coba gambar ini kita buat ngetes. Nah, ya terus. Nah ini kira-kira Bapak Ibu kalau lihat, gambar begini gimana, itu kan? Nah, karena Bapak Ibu sudah mulai memahami, menyadari apa ya terserah Bapak Ibu, itu kan Bapak Ibu yang mau langsung benci, langsung marah, langsung kesel, atau melihat apa adanya, itu kan? Ya mungkin kalau umat Buddha udah ke wihara sadar aja, ya udahlah itu nggak usah dibesar-besarkan, selesai, itu kan? Jangan nanti kasus kayak Meliana dulu, itu kan? Kita sampai capek juga rapat-rapat terus, gitu kan? Pada waktu itu saya rapat terus, hari ini kejadian itu rapat terus di Tanjung Balai itu. Berapa puluh wihara hancur itu gara-gara kasus speaker, gitu kan? Yang sekarang sudah keluar masuk penjara, itu kan umat Buddha kita. Nah ini jadi dasar orang kalau ini kayak gini nih, kita beruntung, nggak kan? Jadi lanjutnya, nah ini kayak begini nih. Nah, umat Buddha harus mulai berpikir. Jadi apa ya? Kalau secara moral ya mungkin nggak pas gitu ya, secara moral. Gitu. Tapi kadangkala kita berpikirnya patung Buddha, ya kan? Itu kan batu, ya udah selesai, gitu kan? Kalau mau diperpanjang ya panjang, tapi kita berpikirnya ya udahlah cukuplah, ngapainlah diperpanjang. Ya bahkan kalau umat Buddha mendoakan, gitu kan? Ya semoga dia sadar, gitu kan? Bahkan waktu itu saya juga ada di medsos itu jawab, orang menghina agama ini termasuk menghina agama Buddha katanya. Kalau saya jawabnya enak, kalau dia sering menghina agama Buddha misalnya, ya kan? Merendahkan agama Buddha, saya yakin nanti dia akan banyak baca agama Buddha. Lama-lama dia mungkinlah masuk memahami agama Buddha, masuk agama Buddha, saya bilang. Buat biarin aja, gak usah dibenci. Kita gak usah ikut-ikutan, dia membenci kita ikutan membenci. Gak ada akhirnya kalau kebencian dibalas dengan kebencian. Kebencian harus dibalas dengan cinta. Kalau kita umat Buddha ya realistis lah, udahlah selesai, udah. Kita dicarikan kenyamanan. Apalagi sekarang nih perang, kan? Perang dikatakan Rusia melawan Ukraina, itu kan jadi pro kontra, ada yang bela Rusia, ada yang bela Ukraina, itu kan, dan sebagainya dengan banyak dalih. Ya kalau saya secara pribadi ya segera selesai, udahlah jangan sampai perang lagi. Bagaimana kedua negara itu aman lagi, nyaman lagi, masyarakatnya enak. Bayangkan namanya perang, bom ada, kita lagi tinggal gitu, tiba bom pasti orang lari-lari, ada yang menjerit, ada ketakutan, mungkin anak kecil trauma dan sebagainya. Saya nggak melihat ke arah itu, segera selesai. Ya mungkin negara mendorong agar perang itu segera diselesaikan, damaikan. Nggak ada perang itu menyisakan keenakan. Bayangin berapa gedung hancur, gitu kan? Berapa orang kehilangan suaminya, istrinya, anaknya, traumanya. Ya. Orang nggak dibom aja, pada waktunya akan mati. Ya udah kita harus menyadari ke situ. Ya, tapi secara umum orang akan bela kanan kiri, gitu kan? Ya silahkan itu kalau orang berbicara tentang hal-hal itu. Tapi saya hanya berbicara secara Buddhis, segera selesai, mereka kembali nyaman, berbahagia, bisa hidup seperti biasanya. Ya kita enak hidup begini. Coba kalau kayak terjadi di Rusia atau di Ukraina tadi, tiba-tiba ada bom, lari saya yakin. Walaupun Bapak Ibu sedang diajarkan tentang kesadaran, gitu kan? Jangan membenci. Ada bom pasti lari, nggak jadi mendengarkan ceramah lagi. Saya yakin itu. Orang takut mati masalahnya, ya kan? Walaupun bilang waktunya mati ya mati, tapi faktanya orang takut mati. Ya lanjut. Ya di sini Bapak Ibu naik ke atas ya. Intinya dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan tentang 8 kondisi. Yang kondisi ini selalu bertentangan. Kalau dapat kondisi yang positif, ya senang orang. Tapi lihat, kalau orang sedang menerima kondisi yang tidak disukai, saya yakin tidak akan nyaman. Ya di sini. Kalau orang dagang rugi berarti tidak senang. Kalau lagi untung senang, ya? Dan sekarang banyak orang rugi. Ya. Tadi pagi saya dapat informasi dari teman saya dulu, katanya udah usahanya gede, jago anggota dewan, sukses, tapi karena terjadi pandemik baru tadi itu hancur juga ekonominya. Karena mungkin dikatakan ikut jago politik, ya, katanya biaya politiknya gede, ya. Nah, sebagian anggaran duitnya ke situ, akhirnya mungkin
mengganggu usahanya sehingga dia tidak mampu menutup sehingga dikatakan rugi. Nah, waktu dia untung senang aja, tapi waktu rugi orang nggak senang. Orang tidak bisa menerima kalau rugi. Kalau untung mah senang. Nah, ada lagi di situ tersisih. Gitu kan. Saat orang dipuja, dihormati, disanjung itu enak. Coba kalau namanya tersisih, ya tidak diorangkan bahasa orang itu. Mau duduk sini, pindah bapak pindah sana, gitu kan? Yang lain dikasih minum nggak dikasih minum, gitu kan? Sudah datang duluan, mau pindah ke sini nggak boleh, gitu. Apapun nggak boleh, itu namanya tersisih. Baik di masyarakat, di organisasi, mungkin di wihara. Kalau orang lagi tersisih, kalau tidak bisa menyadari, yang muncul nanti kebencian aja, ya. Udah itu pasti nggak nyaman. Namanya orang-orang tersisih. Di sini kita 8 kondisi tadi. Ada lagi dikatakan ini tadi tersisih, ada lagi susah, ada susah ya, orang-orang susah ya. Susah itu apa ya bahasa? Menderita, gitu kan? Menderita ya, mungkin fisik gitu kan. Coba ada yang bahagia di sini hebat. Matanya sakit, kakinya sakit, gak bisa jalan, mau makan susah, kena COVID. Ada yang bahagia, syukur saya kena COVID, ada gitu? Gak ada. Tapi mungkin orang-orang hebat aja bisa menyadari. Ya bersyukur saya sehat terus, tidak kena COVID. Tapi pada saat kena COVID, ya kan, sakit, benci, kakinya sakit gak bisa jalan, benci, gitu kan? Giginya sakit, benci, gitu kan? Benci dengan giginya, gitu kan? Menderita. Saking bencinya dengan gigi yang sakit, kondisi lain ada tetangganya nyanyi kenceng, marah, gitu. Apalagi tetangganya ada bunyi breng, motor dikeberin, marah, itu kan mudah tersulut kemarahan kalau orang itu sedang menerima kondisi yang tidak enak ya. Di sini banyak sekali kondisi-kondisi kita yang memang tidak menyenangkan. Ya Bapak Ibu, kalau orang tadi dihormati dicela ya. Ya kalau orang dicela ya gimana? Tiap hari dicela aja, ya kan? Ngomong begini salah, ngomong begitu salah, ngomong begitu salah, ya kan? Perasaan saya ngomong nggak pernah bener, ya kan? Omongan saya selalu salah, nggak dipakai, gitu kan? Dan orang akan mengalami itu, setiap orang, baik itu di organisasi, di masyarakat, bekerja, apalagi berpolitik, gitu kan? Akan mengalami itu. Apapun pekerjaannya itu, 8 kondisi itu sudah sepasangan, tidak bisa ditawar menawar. Hanya pada saat, makanya Buddha mengajarkan kita perlu keseimbangan aja. Ya selanjutnya di sini ya. Bagaimana agar kita mampu mengarahkan ke situ? Kan bahasanya itu. 8 sebab tadi yang harusnya bisa diseimbangkan, dinetralkan ya. Nah, jadi kita di sini kalau dalam agama Buddha Bapak Ibu dihadapkan vipassana, samatha, meditasi. Orang mindfulness, meditasi nggak harus duduk, tidak harus duduk, gitu kan? Tapi menyadari. Salah satunya di situ dikatakan naik lagi, naik dulu ya. Ah ini nih ya. Oke, langsung ke sini aja. Ya, di sini Bapak Ibu harus bisa ya punya perenungan, gitu, merenungi, gitu kan? Jadi Bapak Ibu harus bisa merenungi. Ya. Ada satu pemikiran merenungi tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan cerita awal, cerita film, setelah mempunyai pemahaman, analisa, gitu kan, merenungi. Tadi dikasih gambar untuk tes, tidak langsung emosi, tidak langsung marah. Coba kalau Bapak Ibu belum dikasih itu, langsung lihat gambar itu bisa marah-marah, mencak-mencak, ya kan? Tapi sudah punya analisa, sudah punya pengendalian. Jadi lihat gambar biasa aja, yaitu gambar, selesai. Oh gambar itu tidak pantas kalau kita tiru. Jadi mungkin pikiran Bapak Ibu tidak perlu muncul satu kebencian. Karena sudah menganalisa ini baik atau tidak baik ya. Jadi lewat pikiran ya. Jadi menganalisa. Makanya kalau orang bilang Buddha itu dulu sering menganalisa. Ya kita apapun perlu analisa. Wihara bangun itu analisa. Kenapa wihara itu dibangun dianalisa? Umatnya tahu banyak. Dulu lo kecil kebaktian kita susah. Kenapa perlu pakai mic? Ya dianalisa. Karena butuh suara sampai kenceng, gitu kan? Dianalisa lagi. Kenapa tidak boleh kenceng-kenceng? Nah, mungkin kanan kiri ada yang terganggu dan sebagainya. Jadi analisa. Bapak Ibu juga perlu dianalisa. Kenapa tidak nyaman dirinya? Ya, menganalisa dengan meditasi. Di situ, di dalam menganalisa meditasi ini ya perlu tadi Ibu Bapak datang ke wihara sebagai pendengar yang baik. Ya, sutta, gitu. Jadi pendengar di situ. Konsentrasi, mendengarkan, ya. Jadi pendengar.
Lama-lama dari sering mendengarkan itu dapat informasi. Informasi-informasi ini akan menambah satu titik kebijaksanaan. Jadi karena kita tahu, kita lebih hati-hati. Karena tahu. Coba kalau nggak tahu, bingung juga. Tapi karena kita sudah banyak tahu informasi dari mana-mana, kita bisa mengambil sesuatu dengan kebijaksanaan kita. Satu lagi, ada tadi, kita harus selalu dengan meditasi panya. Maka dikatakan, pengembangan panya itu dasarnya kesadaran, sadar. Bagaimana kita tidak membenci, bagaimana kita tidak loba. Sadar aja, hari ini duduk, sadar duduk. Hari ini sedang mendengarkan, duduk. Maka orang bijaksana itu luar biasa. Ya tingkatnya aja yang beda-beda. Ya bagi kita yang mengisi levelnya masih biasa. Bijaksana pada level biasa. Ya oke, naik lagi. Maka tadi hasil dari ini kan tadi saya bilang ini. Kalau dalam Saranya Dhamma Sutta, mungkin ini bagi para biku tapi buat kita. Bapak Ibu kalau sudah banyak menganalisa, sudah banyak belajar, punya titik kebijaksanaan dari mendengar, dari analisa sendiri, gitu kan? Tadi ulang masih tadi. Ya ini, maka akan berusaha di sini. Walaupun kesel, mungkin masih punya kebencian, tapi berusaha ngomongnya pelan-pelan, halus, ya kan? Ya, semuanya disertai dengan cinta kasih. Kalau berbuat ya penuh cinta kasih, ngomong penuh cinta kasih, ngasih penuh cinta kasih. Akan muncul itu sikap-sikap itu. Nah, diharapkan ini. Karena kalau Bapak Ibu ngomong penuh cinta kasih, Bapak Ibu benar, orang lain yang diberikan kondisi juga senang. Maka terjadi keharmonisan. Kita ngomong juga penuh cinta kasih, ya senang juga. Ngasih penuh cinta kasih, ya harmonis juga. Coba. Ini kalau bahasa lain sila. Sila itu sesuatu yang kelihatan. Tapi dasar dari sila itu, sikap sila itu pikiran. Pikiran yang baik. Kusala. Bahkan bisa menjadi maha kusala. Jadi dasarnya adalah pikiran. Pikiran yang mendalam itu. Ya pikiran-pikiran ini yang ada dalam pikiran itu muncul menjadi sikap sila. Sikap sila itulah muncul lewat ucapan, perbuatan. Ya, itu hasil dari orang melaksanakan meditasi karena menganalisa. Selanjutnya ya. Tadi mungkin sepintas di dalam Karania Metta Sutta maka dikatakan kalau orang yang punya kesadaran, nah ini mau duduk, mau berdiri, mau kondisi apapun selalu mengembangkan cinta kasih. Coba diklik lagi. Ya ini, ya. Mau posisi kayak apapun, mau berdiri, mau duduk, berbaring, kalau orang sudah punya tingkat kesadaran, sudah punya analisa dan sebagainya, banyak belajar, banyak mendengar, maka dia akan mengendalikan diri, ya. Penuh dengan cinta, gitu kan? Apapun kebahagiaan akan disebar. Oke, kita lihat film sepintas yang 2 menit. Yang kedua, bagaimana kita menebar kebahagiaan kepada orang lain, dasarnya cinta. Yang berbahagia dari sepotong film tadi, bagaimana yang namanya membagi kebahagiaan. Dikatakan karma itu tidak tertukar. Karma itu tidak tertukar. Jadi bagaimana bapak yang awalnya mungkin ada orang mau beli kue, ya, nggak mampu kebayar, dibayarin. Suatu ketika mungkin ini namanya film, ya, dia juga akhirnya mungkin cucunya mau beli kue nggak dapat, gitu kan? Akhirnya ada orang yang membelikan juga. Nah, itu di situ. Jadi intinya di sini bagaimana orang kalau sudah punya kesadaran, terbebas dari loba, terbebas dari dosa, jadi ada kebencian, serakan, makanya dia ingin menebarkan satu kebahagiaan. Jadi lihat orang lain bahagia itu senang. Ya, ya itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yuk. Ya udah. Nah di sini inti semuanya, bagaimana kita bisa terbebas itu ya bawana, menyadari. Ya kita belum bisa netral. Kadang-kala kita sensitif. Gitu kan, sensitif ke positif, kadang terlalu bahagia, kadang terlalu sedih melihat sesuatu itu. Tapi bagaimana kita menjadi di dalam samatha maupun vipassana, kita benar-benar menjadi netral. Ya, kita belajar. Makanya di sini ada Pak Suwandi itu kalau hari Kamis malam Jumat ya Pak ya, itu meditasi ya. Saya sarankan nanti ibu-ibu yang meditasi silahkan. Saya juga pengen, mungkin waktu kadang-kala. Tapi saya bilang saya hampir setiap hari ikut meditasi, pasti ya. Jadi saya meditasi. Terus saya bilang mungkin Romo jarang ke wihara, saya setiap hari ke wihara. Ya kan, ke wihara pasti. Romo jarang ngisi wihara, jadwal saya banyak gitu kan. Kadang-kadang saya bilang sampai kadang-kala Pak Daniel minta saya berapa kali saya undur, bahkan mungkin di luar juga saya undur. Tapi kita tetap, intinya bagaimana usahakan kita menebar kebaikan.
Apalagi di musim semacam ini, ya kita umat Buddha lagi ada perang, ya tebar kebaikan. Lagi ada masalah sekarang ini yang surat edaran menteri begini, ya kita hati-hati, ya tebarkan kebaikan aja lah. Kalau kita baik, harapannya nanti ya menggemanya baik, itu harapkan. Selanjutnya, ya inti paling gampang bagi umat Buddha, kalau saya pesan dari para biku, sekarang harus rajin ke wihara. Paling mudah gitu kan. Makanya paling orang bilang wihara itu ada di dalam diri. Iya, betul. Rupang Buddha itu ada dalam diri. Jadi mau rupang Buddha yang mau dihancurkan kayak kalau dulu di Rengas Dengklok itu ditarik, dihancurkan, masukin got umat Buddha, yang ada itu itu kan bari batu, nggak ada masalah. Maka cara paling mudah ya Bapak Ibu, kadangkala kita kan butuh seorang guru, butuh bimbingan, butuh informasi. Datanglah ke wihara. Ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ikutin jadi kalau kemarin kita sering ada pertemuan-pertemuan itu umat Buddha selalu dipuji, tapi jangan senang dulu dipuji. Kemarin itu wakil dari ajudan menteri itu bilang pas kumpul-kumpul, hebat ya umat Buddha itu ya, nggak pernah berantem. Ya saya bilang, iya umat Buddha itu nggak pernah berantem. Jadi di luar itu umat Buddha bagus, nggak pernah namanya dengar umat Buddha berantem dengan agama lain, itu nggak pernah. Cuma kadangkala mungkin sesama umat Buddha terjadi tadi beda pemahaman, kadangkala begitu. Tapi kita beruntung, mungkin ibaratnya kalau bapak ibu keluarga itu berantem tapi jangan sampai ketahuan tetangga, hanya sepintas berantemnya, gitu kan. Jadi tetangga tetap melihat harmonis, karena mungkin pertikaian ini hanya untuk menyamakan persepsi, gitu. Iya, jadi ada tuh, ya mungkin kata Romo Dodo begitu ya kan, nah, bisa juga itu. Jadi positif, ya termasuk ini. Umat Buddha itu sampai bilang beliau tuh ngacung jempol, termasuk kemarin di Temanggung, Bupati Temanggung itu sampai bilang, gitu kan? Kenapa? Umat Buddha itu luar biasa di Temanggung, bahkan seluruh Indonesia itu selalu mengikuti protokol kesehatan. Bayangin di kampung nonton wayang aja, itu tetap pakai masker jauh-jauh, gitu kan luar biasa. Bupati geleng-geleng, camat juga. Sampai camat itu, saya itu kok camatnya ini ya. Umat Buddha itu paling gampang diatur, itu bukan diatur, mau diarahkan tuh sudah ngikutin sendiri, sudah terarah, nggak pernah ngelawan, bahkan seluruh Indonesia begitu. Jadi umat Buddha itu menjadi corong, menjadi contoh bagi umat yang lain. Bayangin wihara, suruh dipakai, suruh nggak boleh, jaga jarak, itu luar biasa. Ikutin, suruh ikut kita disuntik, gitu kan? Vaksin ikut, ya. Jadi istri saya itu dari dulu saya bilang gampang, karena lingkungan susah orang mau vaksin, yaudah daftar langsung. Sampai sekarang juga belum ada semuanya daftar, karena mungkin ada pola-pola pemikiran yang beda-beda. Ya kita umat Buddha suruh divaksin, karena mungkin dapat pembinaan dari para Dharma Duta, dari para penyuluh, dari para pemimpin wihara, ya positif. Jadi suruh vaksin, bahkan sampai ngantri umat Buddha itu, di mana ada vaksin nyari, gitu kan? Di tempat yang lain disuruh didating ke rumahnya nggak mau. Kita umat Buddha jauh-jauh nyari. Bahkan mungkin, mohon maaf, dulu tuh katanya ada yang bayar aja mau umat Buddha itu bayar, ya kan? Mungkin bayar ongkosnya, transportnya mau ke sana bareng-bareng gitu kan? Itu mau. Nah, maka di sini sering-sering datanglah ke wihara. Karena salah satu cara ya wihara itu tempat untuk kita bisa belajar. Kalau dalam bahasa Buddha disebut upaya kasa. Cara memahami dharma paling gampang itu ke wihara. Karena kalau sudah ke wihara, di dalam wihara itu ada ruang dharma sala, ada ruang Brahma wihara. Diharapkan kalau orang sudah masuk ke wihara, pikirannya menjadi positif. Karena di sini adalah ruang Brahma wihara. Bagaimana orang mengembangkan meta karuna mudita upekka. Ya, diharapkan ya kalau paling tidak itu tersimpan selama di wihara. Syukur-syukur keluar dari wihara masih kuat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Walaupun kadangkala di wihara oke, keluar bisa aja berubah. Tapi kalau sering-sering begitu kan bagus. Lama-lama sekarang sering ke wihara, mungkin sebulan yang lalu ke wihara masih ingat apa yang disampaikan di wihara menjadi baik. Dan itu menjadi karakter kita, menjadi tingkah laku kita sehari-hari. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan pada malam hari. Berkenaan bagaimana kalau kita ingin bahagia harus kita bebas. Untuk bisa bebas harus menyadari apa? Ketahuilah tentang kesadaran itu sendiri, bagaimana kita membebaskan dari loba dosa moha. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Selamat siang, Namo Buddhaya.
Ada yang mau tanya? Nah, saya tutup nih. Ya, cukup ya.